Teman-teman pers, saya didampingi oleh Bapak Nusirwan Sujono, Ketua DPP, dan Bung Hendi, Ketua Umum Taruna Merah Putih. Jadi sengaja pada sore hari ini mengadakan konferensi pers dengan latar belakang Gelora Bung Karno. Karena stadion utama Gelora Bung Karno ini menjadi saksi sejarah yang sangat otentik ketika Bung Karno menyatakan sikapnya menolak Israel, dan justru dengan menolak Israel itu kita punya Gelora Bung Karno yang begitu megah dan besar ini. Tanpa politik luar negeri bebas aktif untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan pemerintah negara Republik Indonesia saat itu kokoh di bawah tekanan dari dunia internasional, maka lahirlah Gelora Bung Karno ini. Tanpa sikap penolakan terhadap Israel, tidak akan pernah lahir kompleks gelora yang mencerminkan semangat kita untuk membangun supremasi di dunia olahraga. Nah, mencermati akhir-akhir ini terkait dengan keputusan dari FIFA yang memindahkan status Indonesia dari tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U20, tentu saja kami sangat menyesalkan, kami sangat sedih, dan kemudian bagi kami untuk dengan peristiwa ini, bagaimana kita menghadapi apapun tetap setia pada tujuan kita di dalam membangunkan seluruh kesadaran kita, semangat kita untuk mewujudkan olahraga Indonesia sebagai bagian dari supremasi Indonesia di dunia internasional, baik sepak bola, bulu tangkis, pencak silat, dan sebagainya. Dari PDI Perjuangan, ketika para kader dari PDI seperti Pak Wayan Koster, Pak Ganjar Pranowo menyuarakan penolakan terhadap kehadiran Israel, itu karena aspek kemanusiaan yang universal, mengingat Israel di bawah pemerintahan sayap kanan Benyamin Netanyahu mengambil suatu kebijakan-kebijakan yang anti kemanusiaan dan melanggar dari hukum internasional di bawah resolusi PBB. Kita sudah lama terbutakan oleh sejarah yang benar. Maka dengan semangat kehadiran dari Gelora Bung Karno ini, dengan kesadaran sejarah, kesadaran terhadap perintah konstitusi, meskipun ini sangat berat dan sepertinya menentang arus, tetapi kami bisa memahami sikap dari Bapak Koster dan Bapak Ganjar Pranowo tersebut yang berdiri kokoh di atas nilai-nilai kemanusiaan, di atas nilai-nilai di dalam membangun persaudaraan bangsa, itu pada prinsip yang kokoh untuk membela yang benar, untuk sekaligus membangunkan kesadaran bagi FIFA ketika berani mencoret terhadap Rusia akibat invasi ke Ukraina. Maka kita berharap FIFA juga melakukan hal yang sama terhadap Israel. Suara kemanusiaan ini kami harapkan didengarkan, dan di tengah berbagai kecewaan yang ada, kami percaya bahwa Bapak Presiden Jokowi, Ketua Umum PSSI yang baru, Bapak Erick Thohir, akan terus melakukan upaya-upaya terbaiknya. Jangan kemudian kita dibebani dengan berbagai bayang-bayang akan menerima sanksi. Karena sejak awal kemerdekaan kita lahir sebagai bangsa dengan prinsip yang kokoh, sebagai bangsa yang berdiri di atas perjuangan untuk membela apa yang disebut sebagai kemerdekaan, sebagai bangsa yang tidak pernah dibutakan oleh nilai-nilai kemanusiaan. Kami menyadari betapa beratnya buat tim nasional kita yang telah berlatih, tetapi tidak akan ada pemain yang hebat tanpa gemblengan lahir batin. Kami percaya bahwa apa yang terjadi justru akan menggembleng tim nasional kita. Ini akan menyatukan spirit kita tentang mimpi anak bangsa yang tidak akan pernah luntur karena kita tidak menjadi tuan rumah dari U20 tersebut. Dan kita tidak boleh saling menyalahkan
Di satu sisi kita sebagai bangsa memang punya niat yang kuat di dalam membangun tim sepak bola yang handal. Tetapi di sisi lain kita juga terikat pada tugas-tugas sejarah yang harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana orang nanti akan berkata, buat apa Gelora Bung Karno ini yang hadir? Karena sikap konsistensi terhadap pembelaan Palestina. Lalu setelah kita punya kesadaran, apalagi diperburuk oleh berbagai tindak kemanusiaan, kita melupakan aspek itu. Maka marilah berbagai kesedihan yang ada dari kita jadikan sebagai energi kebangkitan. Kita jadikan sebagai energi pemulihan. Bagaimana kita menggembleng anak-anak bangsa dari dini untuk menjadi tim sepak bola yang handal, yang berdisiplin, yang militan, yang punya suatu kekuatan moral, yang punya kemampuan teknik-teknik yang hebat, sehingga ke depan kita bisa menyaksikan seluruh mimpi kita akibat pengalaman yang sangat pahit ini untuk kemudian berdiri kokoh menghasilkan tim yang handal. Dukungan dari PD Perjuangan terhadap U20 bukan dalam jangka pendek. Ketika kami mau mengadakan hari ulang tahun PD Perjuangan ke-50 Pesta Emas, bayangkan Pesta Emas, kami mendengar Gelora Bung Karno ini akan dipakai untuk FIFA. Maka dengan instruksi Ibu Mega, kami memindahkan HUT PD Perjuangan ke tempat yang lebih kecil di Kemayoran karena rasa sayang kami terhadap pelaksanaan dari U20 FIFA. Ini adalah bukti otentik. Tetapi sekali lagi Pak Koster dengan Balinya yang juga mengedepankan kemanusiaan, perdamaian, tidak ingin menjadi wahana ketika ada anak-anak bangsa yang punya hak konstitusional untuk bersikap atas kekejaman dari Israel. Dan Pak Koster tidak ingin menanggung risiko sedikit pun terhadap berbagai bentuk karena laporan-laporan yang bersifat strategis juga telah diterima oleh Bapak Wayan Koster. Karena itulah sekali lagi jangan saling menyalahkan, kita belajar atas peristiwa ini, jangan kemudian niatan kita untuk membangun sepak bola yang handal tidak bisa kita lakukan. Tangisan anak-anak negeri untuk punya mimpi yang kemudian dipatahkan karena FIFA tidak mendengarkan kita. Kita berharap bahwa FIFA bisa merubah dan juga memberikan ruang bagi kita untuk mengekspresikan kesebelasan kita di dunia internasional.